Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya Pendeta Emeritus Gideon Gianto Wihadi dari GKI Wongsodirjan, Yogyakarta. Dalam sapaan gembala pada hari ini akan menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Mengasihi dan Melayani. Terambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 2 sampai 4. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan kasih-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ingin mendengarkan firman, tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Markus 2 ayat 2 sampai 4. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saling mengasihi, saling melayani, dan saling menopang adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah tim atau komunitas. Setiap tim atau komunitas sekalipun memiliki program kerja yang bagus. Jika para anggotanya tidak punya kesatuan hati, tidak ada kerjasama, tidak hidup rukun, tidak punya kepedulian satu sama lain, dan berjalan sendiri-sendiri, niscaya tujuannya tidak akan pernah tercapai. Sebab ada ungkapan yang mengatakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ketika mendengar Tuhan Yesus akan datang ke Kapernaum, banyak orang berdatangan, ingin bertemu Dia dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin mendengarkan ajarannya, ingin melihat dan mengalami mukjizat dan sebagainya. Tidak terkecuali 4 orang yang menggotong orang yang menderita lumpuh. Karena tempat itu penuh sesak, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Mereka tidak bisa membawa si lumpuh itu secara langsung kepada Tuhan Yesus. Namun mereka tidak kehilangan akal dan tidak menyerah begitu saja. Mereka membuka atap, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Tuhan Yesus melihat kegigihan dan iman mereka. Itulah kemudian yang menggerakkan hatinya untuk bertindak. Dan akhirnya mukjizat dinyatakan. Orang lumpuh itu pun disembuhkan dan berjalanlah. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, dari kisah ini kita bisa belajar tentang apa arti pelayanan yang sesungguhnya. Yang mendasari 4 orang rela melakukan tindakan tersebut bagi si lumpuh karena kasih. Sesungguhnya tidaklah terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong. Namun dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atap ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Jika tidak ada kekompakan,
dan tidak berhati-hati, resikonya tentu sangat besar. Lebih penting lagi mereka melakukannya dengan hati yang ikhlas, tanpa tendensi apa-apa. Terlihat di sepanjang kisah ini, nama keempat orang itu tidak sekalipun disebutkan. Sehingga benarlah sebuah ayat yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mau mengasihi, mau melayani dengan hati yang tulus ikhlas dan didasarkan oleh kepedulian kita dan kasih kita kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan yang kami lakukan. Kiranya kami boleh melakukan semua itu didasarkan dengan penuh kasih, karena kami telah merasakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.